Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum katabarukum ala nafsir rahman annahu ba'da bikum su'al bijahalah tubata wa bibani waslam annahu ghafurur ghafarallahu lana wa lakum wa liwalidina wa limasyayikhina amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Rais Surya Rating Haji Mukti Ustaz Khalil Supriyatna SHB, kemudian yang saya kenal ada juga Wakil Rais Surya Bapak Ustaz Haji Komarul Padi sebagai MC tadi, kemudian yang kami hormati Ketua Tanfiziyah, ini teman kami, guru kami Bapak Ustaz Haji Agus Sarmito, kemudian juga di belakang kami ini ada sekretaris Ustaz Sahri, Ustaz Tantun, kemudian tadi guru kita Busro, dan tadi yang tadi sambutan Ustaz Ali Mastur, dan tadi dari Kemenak Ustaz Tobla dan para asatid yang lainnya, para hujat, hadirin hadirat yang mohon maaf kalau ada nama yang belum disebutkan dan tidak mengira ta'zim, hormat kami kepada hadirin sekalian. Lailatul Istima itu sebenarnya wadah untuk kaum Nahdiyin, orang-orang NU untuk kumpul ngopi, kemudian ya ngomong-ngomong tentang NU yang niatnya pertama untuk mempererat tali persaudaraan satu dengan yang lainnya, satu pengurus dengan yang lainnya, kemudian juga saling sapa menyapa antara pengurus dengan masyarakatnya. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tanfiziyah Haji Mukti Ustaz Haji Agus, benar kalau di NU itu ini memang agak unik nih Pak, boleh percaya boleh enggak ya. Tapi dari awal berdirinya Nahdlatul Ulama sampai detik ini ya, siapapun yang dia berkhidmat, kalaupun dalam satu kampung itu cuma dia doang satu orang, insya Allah keberkahannya dibanding dengan yang lain itu akan beda, akan terasa gitu. Apalagi kalau sekiranya nggak satu, ya buyut-buyut satu dengan yang lain saling membantu. Betul tadi juga disampaikan sekelas Kisah Mahmud ya, beliau waktu diundang di Jakarta ya, padahal ada transportasinya ya, dari Jawa ke Jakarta, hotel dikasih juga segala macam, beliau semua itu yang fasilitas panitia kasih ditolak semua, ditolak karena beliau bisa ya untuk memfasilitasi dirinya sendiri. Karena bagi beliau ketika berkhidmat itu ya, berkhidmat itu memang butuh pengorbanan bentuk pikiran ya, jiwa, raga, tenaga dan semuanya. Maka kita akan menjadi malu kalau sekiranya ya kita berkhidmat masuk ke organisasi Nahdlatul Ulama ya, ada niat yang lain ya selain kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Niat yang pertama ya, kalau saya pribadi ya, saya pun juga sebenarnya belum begitu lama juga, baru sekitar 6 tahun, tapi saya belajar di pesantren dan beberapa guru-guru saya itu memang semuanya dari kalangan Nahdliyin, orang-orang Nahdlatul Ulama ya. Niat yang pertama yaitu kita bisa dekat oleh alim ulama. Itu tadi kemarin hari Minggu, hari Sabtu ya, ada saya punya jamaah umurnya itu sekitar 69 tahun. Dia pernah ngomong begini sama temennya langsung sampai ke saya, kita mau orang bodoh, pakai bahasa Betawi, kita mau orang bodoh, kalau pengen selamat cuma satu, udah jangan jauh-jauh sama ulama aja udah.
jauh-jauh sama ulama. Nah, cuma kan masalahnya ulama sekarang kan modelnya variasi. Yang memang dari dulu sampai sekarang udah jelas kapabilitasnya, kemudian juga keilmuannya, kesanatannya, ya, dan memang itu bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, yaitu ada di Nahdlatul Ulama. Itu udah pasti tuh, ya udah pasti kita insya Allah selamat. Karena kalau kita jauh dari ulama, satu, keberkahan dari hidup kita nanti dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan daripada usaha kita. Kemudian yang kedua, yaitu nanti Allah akan datangkan orang-orang yang zolim, yang bisa menguasain kita. Orang-orang yang zolim, orang-orang yang nanti dia berani untuk melakukan sesuatu yang destruktif, yang rusak. Yang terakhir yang paling kita takuti adalah kalau kita berani menjauhi para alim ulama, apalagi berani juga sampai menghina, mencaci maki, ya, wah, ulama itu racun, Pak. Saya udah beberapa kali lihat orang yang kemarin menghina, ya, Buya Said. Saya ngaji dengan beliau itu, beliau alimnya kayak apa, ya. Beliau itu di Arab Saudi itu 14 tahun, Pak. Ya, tapi pulang-pulang itu nggak jadi Wahabi, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau dari Kempek, ya, punya pesantren abahnya ya besar, luar biasa. Alimnya kayak apa? Karena memang nggak bisa ngelawan beliau apa? Disematin beliau Syiah, beliau sesat dan sebagainya. Saya lihatin ada beberapa yang berani untuk mengata-ngatai ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ya. Itu yang kemarin, maaf ya, bukan di sini. Ada yang udah meninggal duluan, matinya dia kena COVID, tapi kena COVID-nya itu bukan karena kena COVID-nya yang saya lihat, dia takut ya mati. Bukan karena kena COVID-nya, dia takut mati. Tapi mati juga gitu maksud saya. Ada beberapa orang bilang, ini kalau bahasa saya, walah. Artinya kalau kita berani sampai ngata-ngatain alim ulama, ya kita yang nanti akan kewala. Di situ makanya kata Nabi, ya, orang-orang yang menjauhkan para alim ulama, ya, yang dikhawatirkan adalah mati suul khotimah. Nah, malam ini Lailatul Istimewa dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada para alim ulama. Pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, Pak, mungkin secara jasad memang nggak ketemu dengan muassis, dengan pendiri Nahdlatul Ulama, tapi secara ruhani, kalau yang belum mungkin nanti biasanya dia akan ketemu tuh, entah itu dalam mimpi atau dalam zikirnya, kemudian kayak ada yang datang, kayak ada yang bisikin, kayak ada yang nempak gitu. Saya sebelum jadi ketua, ya, ketua MWC itu, saya ketemu Gus Dur dulu. Sampai sekarang saya ingat wajah beliau. Dia nanya ke saya, "Panjenengan siapa?" "Saya Firdaus." "Gus, dari mana?" "Dari Cimanggis." "Oh, Cimanggis." Langsung Gus Dur sini, dipeluk saya. Ketika dipeluk saya bangun. Ya Allah, ini syarah apa nih? Nggak lama kemudian, ya, ada sekitar sebulanan atau berapa itu, saya kemudian terpilih menjadi ketua Tanfiziyah MWC Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan. Artinya bahwa nanti ada kesenambungan secara ruhani kita dengan para alim ulama, yang ini nanti akan, kalau gelas nih, Pak, ya, gelas itu kemudian udah begini penuh, kemudian kita tuang lagi, kan luber tuh. Luber itu namanya fuyudot. Nah, fuyudot dari muassis ulama-ulama Nahdlatul Ulama nanti nepak ke kita. Kita nanti nepak ke anak nanti ke cucu, terus begitu. Makanya nanti Pak Insya Allah, siapa yang memang ikhlas dia hikmat di Nahdlatul Ulama, hidupnya akan barokah minimal, ya, dia akan selamat dunia. Dan yang terakhir yang kita harapin adalah kalau kita mati, nama kita masih diingat, ntar dibacain Fatihah. Organisasi lain kan belum tentu dibacain. Ya, kalau kita mah insya Allah itu, ya, mudah-mudahan semuanya yang hadir malam hari ini senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan tekadnya untuk senantiasa, ya, berkhidmat di Nahdlatul Ulama, benar-benar mencari dunia Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan.
apabila ada kekurangan. Ini di samping saya, ini bukan sekretaris tapi wakil saya namanya Ustadz Agus juga sama, beliau dari mondoknya di Lerboyo. Ya jadi pokoknya kalau di Pak Lerboyo, Kosok, terus Jombang segala macam gitu. Saya doang di Tambun Bekasi, cuman guru saya juga jadi Jombang, kali nyambung juga seperti itu ya. Saja mudah-mudahan semuanya barokah, panjang umur, sehat walafiat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.